satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa dia? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan, kesehatan, kekuatan. Boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan, kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Boleh mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami. Membuktikan Tuhan itu hidup, tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan Tuhan sendiri di atas setiap kami. Dan juga kami boleh memuji Tuhan dan ingin belajar firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami. Dan apa yang kami pelajari, ya Roh Kudus, Engkau yang menolong kami bukan saja mengerti, tapi kami diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan firman-Mu. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Ya, selamat malam saudaraku yang kekasih. Hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu merespon kejahatan. Merespon kejahatan. Sebelumnya kita akan diskusi dulu dua pertanyaan. Ya, saudara boleh memberikan masukan-masukan atau boleh juga merespon pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, minggu lalu tanggal 13 April, kita semua tahu dari berita bahwa Iran menembakkan lebih dari 300 peluru kendali, ya, yang jarak jauh itu ke Israel. Menggunakan drones, ya, hampir 200 drones, juga menggunakan kapal perang mereka. Nah, Israel dengan bantuan Amerika dikabarkan 99%. Jadi ada 1% yang nggak bisa ditangkal. 99% peluru kendali jarak jauh itu bisa ditangkal, ya, jatuh di jauh sebelum masuk ke Israel, mungkin dekat wilayah ya gurun di Irak di situ ya. Kita tidak tahu persisnya, tapi tidak sampai ke tujuan dan dapat dikatakan serangan Iran itu gagal total, ya. Lalu Israel bagaimana merespon? Israel mengatakan, tunggu, kita pasti akan
merespon, sebab ini adalah sebuah pengumuman untuk perang. Nah, kita tahu Kamis lalu kemudian Israel melakukan serangan udara ke Iran. Kalau saudara mengikuti berita, ya, bersama Amerika menyerang pusat radar angkatan udara di Iran, di dalam Iran, ya. Jadi, tapi tidak ada laporan detail mengenai korban, mengenai hasilnya. Sebab apa? Sebab Amerika dan Iran memilih diam setelah itu. Jadi kita nggak mendapatkan laporan apa-apa. Ya, dari pihak Amerika dan Israel cuma mengatakan kita ingin memastikan bahwa peperangan dan serangan ini berhenti. Jadi mungkin diharapkan setelah serangan pusat radar itu, ya Iran sudah tidak bisa lagi menyerang untuk kedua kali. Ya, itu yang terjadi, berita yang kita dengar di sekitar kita. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, menurut saudara, tanda-tanda apakah ini? Apakah ini adalah sebuah tanda bahwa konflik di Timur Tengah ini akan terus meluas menjadi sebuah perang yang berskala internasional yang disebut Perang Dunia Ketiga? Apakah saudara punya pemikiran seperti itu? Ya, dan saudara merespon, wah gawat ini kayaknya bisa perang dunia ini, ya. Yang kalau kita bandingkan dengan situasi di Asia Pasifik misalnya masih tegang, ya, sehingga Jepang dan Amerika melakukan latihan militer. Ya, saudara tahu Amerika punya sekutu-sekutu di Asia Pasifik, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, itu semua mengandalkan Amerika. Sebab Amerika dianggap adalah big brother-nya. Orang-orang bilang polisi dunia ini, ya. Semua dia ikut campur tangan. Memelihara, melindungi, menjual senjata, itu kerjaannya Amerika. Ya. Tentu Jepang was-was kalau nanti Cina menyerang. Kita lihat juga misalnya Rusia dan Ukraina belum selesai. Apakah nanti Rusia akan bergabung dengan China? Kita lihat Korea Utara juga dengan Selatan belum damai. Ya. Taiwan juga takut-takut bisa diserang oleh China. Jadi situasi Asia Pasifik juga belum tenang sampai hari ini. Saya nggak tahu Indonesia bagaimana dalam proses pengalihan pemerintahan yang sampai hari ini kita masih belum mendapatkan kepastian yang baik, walaupun tenang-tenang saja. Dan pertanyaannya adalah bagaimana sudah merespon seperti ini, situasi seperti ini. Sebagai orang percaya, tambah khawatir, tambah tegang, tambah takut, biasa-biasa saja, cuek, gak peduli, ya kan? Saudara bahkan berita pun nggak pernah lihat, nggak pernah dengar. Ayo, saudara boleh ngomong 1-2 respon, silakan. Cisanti yang sudah lama nggak muncul, ada respon? Jangan bilang, wah saya senang ke PRT karena siomay enak. Nggak ada hubungannya dengan merespon kejahatan. Ini bagaimana merespon kejahatan gitu ya? Bingung ya? Saudara merasa serem nggak hidup di dunia ini kalau dikasih panjang umur? Ini kalau saya tanya sekarang. Rasanya tambah was-was nggak? Atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja, karena saudara hidup di Amerika, diprotek oleh Amerika. Karena Amerika polisi dunia juga polisi kita. Khawatir nggak ada gunanya, betul. Sangat bagus, khawatir tidak ada gunanya. Ya. Apa saudara berpikir, oh Tuhan pakai Amerika ini ya untuk menimbulkan kestabilan. Ya. Kita hidup di Amerika, kita nggak perlu was-was, nggak perlu takut sebab Amerika masih punya sistem persenjataan yang kuat. Kita akan tenang di sini. Walaupun Kim Jong-un mengatakan nuklir saya sanggup ditembakkan sampai ke Los Angeles. Saudara mengatakan tenang sebab kita punya penangkal. Di tengah-tengah Amerika melakukan sepertinya hal yang baik, melindungi, memprotek negara-negara sulit, ya.
negara-negara yang ketakutan, dia bisa menjadi big brother pelindung, tapi di balik itu sebenarnya adalah Amerika sendiri bagaimana? Makin bobrok. Kalau kita melihat kehidupan di sini, kejahatan makin tinggi, penembakan massal 1 tahun lebih 600 kali di seluruh Amerika, ya kan? Kejahatan moral, kejahatan kriminal bertambah dengan masuknya begitu banyak CIA, bukan hanya CIA, AIA. CIA sudah tahu ya, California Illegal Alien. Orang-orang yang tidak legal masuk ke California, perbatasan Texas, yang Amerika, ya kan? Masuk ke sini dan kemudian banyak dikatakan melakukan kriminal-kriminal, ya banyak juga kita nggak tahu angkanya, yang pasti yang ketangkep itu yang illegal-illegal, ya kan? Belum lagi kita ditambahkan dengan kebobrokan Amerika, pihak liberal makin bertambah. Kemarin ngobrol dengan satu pendeta, saya bilang, kira-kira kaum Injili di Amerika 31% kalau dari perhitungan waktu Trump disupport oleh golongan evangelical, waktu pemilihan presiden yang lalu dan 2 periode lalu, dia 31% menyatakan support Trump. Injili, terus teman saya pendeta bilang, mungkin tidak, sekarang harusnya makin menurun. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, memegang firman Tuhan, hidup moral yang baik, mungkin makin merosot. Kita nggak tahu, mungkin cuma tinggal 20%. 20% pun banyak ya. Sedangkan yang liberal makin nggak karuan, berani melawan Tuhan, ya, berani melakukan hal-hal yang amoral, aborsi tambah tinggi, jutaan bayi dibunuh, ya, begitu saja. Belum lagi penggunaan obat bius, alkohol, lalu apalagi senjata, homoseksualisme, berbagai macam kejahatan. Ya, apakah Amerika akan diprotek? Apakah justru dia makin bobrok dan makin hancur? Nah, kita yang hidup di Amerika tentu menghadapi kejahatan-kejahatan seperti itu, bukan? Mungkin kita masuk ke nomor 2. Dunia ini sesungguhnya makin bergolak dengan berbagai kejahatan dan dalam semua sendi kehidupan. Keluarga, pekerjaan, sekolah, ya, bermasyarakat, berdagang, dan lain-lain. Semua aspek politik, ekonomi, semua ikut terdampak dengan kejahatan. Nah, sebagai orang Kristen, bagaimana saudara merespon kejahatan secara umum? Menyeluruh misalnya seluruh Amerika, bagaimana saudara merespon? Cuek aja? Atau saudara merasa prihatin? Kalau saudara warga negara, saudara ikut vote nggak? Atau diam? Sehingga nanti kelompok-kelompok yang jahat itu justru makin merajalela. Sebab akan mempengaruhi undang-undang. Ya, bagaimana orang Kristen di sini misalnya? Bagaimana gereja Tuhan? Bagaimana saudara secara pribadi? Andaikan di dalam kantor, ya, di dalam pekerjaan saudara secara pribadi saudara menghadapi kejahatan. Bagaimana merespon? Diam, cuek, marah, kecewa, putus asa, atau membalas kembali yang jahat? Atau ya ampuni aja lah, atau apa? Iko, what is your response? Respon ya kita selalu jangan di brainwash lah, Pastor. Ya, Sekarang ini kan banyak dunia media sosial tuh begini begana so colorful. So ya. we have to focus what religion we are right now. That's all. Jadi responnya Ko Iko adalah kita jangan sampai di brainwash, dikotori oleh ajaran-ajaran yang nggak benar. Kita harus tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Oke? Good. Jadi nggak terpengaruh tapi stand firm. Ada respon lain? Dede? Dede mengambil keputusan, oh sama. Sama dengan Iko, ya kan? Bagaimana merespon, ya kan? Tapi kalau di kantor, di tempat kerjamu ada orang berbuat jahat kepadamu, responmu apa? Reaksimu apa? Forgive for first time. Pertama, maafin dulu. Kedua, let's see. Ayo lalu berani sama gue. Lalu yang ketiga, pertama gue maafin lu ya. Kedua, awas lu. Ketiga, lu kira
Gua lemah, gua lebih jago dari lu, tau nggak? Gua patahin leher lu. Gitu maksudnya ya. Ini bisa terjadi di mana-mana. Entahkah kejahatan itu sengaja atau kejahatan itu tidak sengaja. Nah, sebagai orang percaya kita seharusnya punya prinsip dan pegangan bagaimana merespon kejahatan yang terjadi di sekitar kita, baik secara umum maupun secara pribadi. Mari kita baca Alkitab. Alkitab hari ini diambil dari Matius 5, 38 sampai 42, kemudian Efesus 6, 10 sampai 12. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Efesus 6, 10 sampai 12. 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, dari pembacaan firman Tuhan kita, dua bagian ini, Matius itu perkataan Tuhan Yesus sendiri dan Efesus adalah tulisan Rasul Paulus, kita akan belajar beberapa prinsip kebenaran. Bagaimana merespon kejahatan yang semakin bergolak, semakin merajalela di dunia ini. Saudara, jangan mengharapkan dunia kita akan semakin baik. Pasti akan semakin buruk. Sebab menjelang akhir zaman akan lebih banyak terjadi hal-hal yang buruk, yang jahat. Iblis akan lebih hebat bekerja di dalam segala aspek. Ya, pergaulan, keluarga, pekerjaan, sekolah, masyarakat, semua aspek dia akan berusaha sekeras mungkin sampai nanti muncul antikristus dan klimaksnya adalah penderitaan yang paling besar, ya, Great Tribulation. Jadi kalau saudara menganggap hidup di bumi ini makin lama makin enak, makin lama makin damai dan tenang, salah besar. Sebab Yesus sendiri bilang akan makin hebat pergolakan kejahatan. Manusia akan makin dingin, membenci agama, tidak patuh orang tua, melakukan kejahatan seenaknya, dan banyak yang akan ikut-ikutan tipu muslihat iblis. Itu fakta. Jadi saudara jangan kecewa, ya. Kenapa jadi orang Kristen ikut Tuhan bukannya tambah senang, tambah tenang, ya? Kok masih tambah banyak cobaan, godaan? Itu fakta. Hidup di bumi yang tidak sempurna, saudara akan menghadapi godaan, cobaan, tantangan, kesulitan. Nah, bagaimana kita merespon dengan baik dan benar, itu yang mau kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, Matius 5, 38 sampai 39 itu bermakna simbolik. Ya, jadi orang menampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, itu bukan hurufiah. Jadi saudara jangan jadi bodoh. Kalau benar-benar ditampar suamimu misalnya, kamu jangan bilang, nih satu lagi nih. Jangan, itu namanya bodoh. Ya. Juga jangan sok pinter, nafsir-nafsir sendiri. Ditampar pipi kanan, kamu bilang itu ada komanya. Komanya artinya apa? Gue berhenti sebentar, sebelum kasih pipi kiri, gue gampar dia dulu. Bukan juga itu maksudnya. Ya. Ditampar pipi kanan, memberi pipi kiri, itu maksudnya apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu maksudnya. Ya. Jadi dijelaskan, ya, ayat 42 kemudian menegaskan, berbuat baik. Orang berbuat jahat sama kamu, kamu tetap berbuat baik.
Kalau orang berbuat jahat sama kamu, kamu buat jahat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apa bedanya kamu dengan orang jahat itu? Apa bedanya kamu dengan orang yang tidak percaya? Satu kelas. Betul nggak? Jadi saudara jangan mengikuti Koiko tadi. Kedua, awas lu ya. Ketiga, gue lebih hebat lagi gampar lu. Lu ambil mata gue satu, gue ambil kaki lu dua. Bukan begitu saudara. Ya, jadi Alkitab nggak mengajarkan itu. Kalau you membalas lebih jahat lagi, waduh, berarti kamu telah masuk ke dalam tipu muslihat iblis. Dan kamu sama kelasnya seperti dia orang jahat. Apa bedanya? You mau merespon kejahatan, justru malah kamu berbuat lebih jahat. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab apa? Sebab kita orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Kita sudah diselamatkan, kita berbeda kelas. You tidak berkelahi dengan apa? Orang yang kelasnya lebih di bawah kamu. Ya, dia ngomong jorok, kamu ngomong lebih jorok lah. Kamu kelasnya lebih payah, lebih gombal gitu ya. Gombal itu apa ya? Lebih gak berkualitas. Ya, lebih rendah posisinya. No. Ya, sebab kita semua orang yang sudah diselamatkan, menjadi ciptaan yang baru. Roma 12 mengatakan pembalasan itu dari Tuhan. Jangan kamu membalas. Beri hak kepada Tuhan, jangan ambil haknya Tuhan untuk membalas, sebab Tuhan yang paling adil. Ya, Efesus 5 mengatakan kamu itu sudah menjadi terang, dulu gelap. Gelap itu berbuat jahat, kamu terang, terang itu berbuat yang baik, yang adil dan yang benar. Jadi aplikasinya apa buat kita? Aplikasinya, bila ada orang yang berbuat jahat kepada saudara, belajarlah memaafkan dia. Bukan cuma sekali Pak Iko, 7 kali 70 kali. Ya, artinya sempurna. Jangan membalas jahat dengan jahat. Minta pertolongan Tuhan walaupun sulit supaya selalu berbuat baik. Nah, pertanyaan kita. Kalau begitu Israel ketika membalas menyerang si Iran itu betul nggak? Kalau ditembakkan peluru kendali yang ratusan, kira-kira responnya harus balas nembak atau ya maafin aja lah. 7 kali 70 kali, which is 490 kali, artinya sempurna. Ini kita bicara global, ya, perang. Atau Indonesia misalnya diserang, balas gak? Atau keluarga saudara diserang sama musuh, balas gak? Dan negara, terus ke kota saudara, Los Angeles misalnya diserang, balas nggak? Gereja diserang, balas nggak? Nah sekarang ke keluarga, lebih kecil lagi, diserang oleh orang jahat, balas nggak? Pribadi diserang oleh orang jahat, bagaimana? Konflik nggak kira-kira? Haruskah membalas? Tidak membalas, dimaafkan saja. Ciolin gimana mau ngomong something Ciolin? Mau ngomong Pak Ciolin? Hah? Nggak gampang. Bagaimana? Ya. Dalam konteks peperangan kita bicara etika. Ketika kamu melakukan sesuatu berdasarkan keadilan, kebaikan, dan kebenaran, itu bukan membalas. Dimaafin, kalau nggak maafin kan kamu dendam, pengen melakukan yang lebih jahat. Dimaafin, tapi perlu mendidik secara kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Contoh anakmu, baru SD kelas 1, di sekolah dia dijambak sama temennya, ditonjok, pulang nangis, aduh mami aku ditonjok sama si Jono. Lalu mamimu bilang apa? Kamu sebagai maminya bilang apa? Atau omanya? Cucuku sudahlah, Tuhan Yesus bilang maafin. Ya kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri, dijotos kiri kasih jotos kanan. Gitu tak? Bukan simbolik. Bukan hurufiah, simbolik. Simbolik. Jangan balas jahat dengan jahat. Balas dengan baik.
Aduh, gimana balas dengan baik, Oma? Ayo kamu omanya, Ciolin, gimana membalas dengan baik? Kamu bilang apa sama cucumu yang dijambak dan dijotos oleh si Jono? Terus apa ya, pernah kejadian sama anak saya tuh dari kecil. Lagi nunggu di dokter. Tiba-tiba tuh ada anak laki sepantaran dia tonjok di sindah. Saya langsung bangun refleks. Gimana sebagai mama, kita pasti begitu lah. Jadi ibu apain? Anakmu ditonjok, ibu nonjok anak itu dong? Dan saya bangun, baru saya mau, saya juga mau balas, bapaknya tuh anak. Empat tuh anak. Udah saya rela. Saya langsung nyemprit. Bapaknya yang menerapkan keadilan sama anaknya. Berarti bapaknya yang sudah menerapkan keadilan dan kebenaran. Kalau enggak, saya tanya, kalau hari itu si bapak tidak gaplok anaknya, ibu sebagai mama, apa yang dilakukan? Jadi ibu ngomong begini, Jasinda, ini yang saya usulin ya, Jasinda, kalau saya bapaknya ya, atau saya abangnya, atau pamannya, Jasinda, bangun, gampar dia, ngerti? Tapi jangan benci dia. Ngerti? Jadi kalau anakmu dijambak, cucumu bilang, nak besok kalau dijambak lagi, jambak balik. Tapi, dengar, bukan dengan kejahatan. Kamu mendidik dia, supaya dia tahu jambak orang itu sakit tahu. Jadi you mengajarkan apa? Kebenaran dan keadilan. You memukul dengan apa? Kasih sayang, kebaikan. Anakmu nakal, pukul. Tapi habis itu kamu jelasin, mama pukul kamu, sahabat kamu, bukan benci, bukan bales. Gak ada jahat di sini. Sini baik. Supaya kamu jangan lagi mengulangi kejahatan kamu. You mengerti? Itu bukan membalas jahat dengan jahat, itu membalas jahat dengan kebaikan. Sebab kamu didik anak itu jadi baik. Dia tidak lakukan untuk orang lain. You get it? Jadi orang Kristen bukan jadi bulan-bulanan, Bu. Bukan jadi kaset kaki di kaset-kaset orang. Diinjek-injek, bukan. Tapi jangan kayak Koiko. Awas lu ya, gue bisa buat lebih jahat dari lu ya. Itu hatinya jahat. Tapi kalau hatimu baik, kamu bilang, gue ajarin lu ya. Lu kalau begitu nyakitin orang, tau nggak? Gue lakukan ini supaya kamu bertobat. Jadi goalnya apa? Supaya orang itu bertobat. Omanya dong. Anaknya nggak berani, omanya. Tapi saudara nangkep maksud saya ya. Itu namanya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hatinya tulus, nggak ada jahat, nggak ada benci, nggak boleh. Kita harus maafin, walaupun 10 kali. Tapi maafin bukan berarti bodoh jadi bulan-bulanan. Kita harus cerdik mendidik dia supaya dia ngerti itu apa? Kebenaran dan keadilan. Ya memang sih waktu Yesus digampar dia gak bilang sama tentara itu, nih gampar gua satu lagi, enggak sih. Yesus bilang, kalau aku salah, sebutkan salahku. Tapi kalau aku tidak salah, kenapa kamu tampar aku? Langsung tentara itu ciut. Gak bisa jawab. Pasti saya yakin itu adalah tamparan balik Yesus, tapi menampar dia di dalam batinnya paling dalam. Menampar di pikirannya. Dia sadar, dia gak bisa tidur malam itu. Iya, kenapa gue jahat ya sama dia? Dia salahnya apa? Kalau gak ada salah, kenapa gue tampar dia? Jadi ingat saudara, ibu-ibu, kalau digampar suami, kamu bilang sama dia, kalau gue salah, sebutin salah gue ya. Tapi kalau gue gak salah, kenapa lu gampar gue? Tapi poinnya tahu saudara ya, orang Kristen tidak boleh balas jahat dengan jahat. Orang Kristen tidak boleh punya hati yang jahat. Di dalam kita selalu harus ada apa? Kebaikan, keadilan, kebenaran. Dan minta Tuhan kasih kamu hikmat bagaimana kamu menerapkan itu. Sehingga kejahatan gak diulang-ulang. Tapi kejahatan itu kemudian bisa di-stop. Jadi tujuan Israel dan Amerika menembak radar mereka supaya apa? Kejahatannya di-stop.
Supaya Iran tidak lagi menembakkan rudalnya. Habis itu mereka diam. Kalau orang Jawa kan main Pak, orang Jawa balas sih, saya mengasihimu, saya tanpa terpelah. Iya, buat gampar ya, tapi pelan. Tapi harus ada lanjutannya. Tapi lu tobat ya, gitu loh. Tetap ngajarin yang tobat. Goalnya, tujuannya supaya apa? Bertobat. Oke. B, nomor 2, prinsipnya. Ayat-ayat tambahannya saudara baca sendiri, ya kertasnya bawa pulang. Matius 5, 40-41 juga bermakna simbolik. Istilah baju itu sejajar dengan istilah mil pertama. Artinya mil pertama atau baju itu adalah tanggung jawab, simbol dari tanggung jawab, simbol dari kewajiban. Istilah jubah sejajar dengan istilah mil kedua. Apa artinya mil kedua? Apa artinya jubah? Itu artinya hak. Jadi kita diajarkan untuk menunaikan kewajiban atau tanggung jawab lebih dulu sebelum menuntut hak kita. Jadi jangan minta hak dulu saudara sebelum saudara menunaikan tanggung jawab. Yang jadi anak jangan tanya bapak dulu, apa yang bapak lakukan untuk gue? Hah? Apa yang gereja lakukan untuk gue? Jangan tanya dulu, gue udah lakukan apa untuk orang tuaku? Aku udah lakukan apa untuk gerejaku? Ya, udah tunaikan kewajibanku belum? Itu sangat penting. Ya, jadi mana duluan, hak atau kewajiban? Kewajiban. Seringkali tapi ditulisnya kan, hak dan kewajiban seorang warga. Harusnya apa? Kewajiban dan hak, ya harusnya dibalik ya, kewajiban dulu ya, baru bicara hak ya. Ya itu sangat-sangat penting. Ya. Nah, kalau saudara sudah menunaikan kewajiban, maka pelajaran kedua adalah apa di situ? Pelajaran kedua adalah bila perlu serahkan juga hak kita demi mengalahkan kejahatan dan memenangkan manusia yang berdosa itu kepada Allah. Sometimes, seringkali kita itu sudah melakukan kewajiban kita, menunaikan tanggung jawab kita dengan baik, orang itu masih belum mau tobat. Dan Yesus ajarkan di sini bila perlu, orang menuntut, meminta kamu punya mil pertama, kasih mil kedua. Jalan sama dia 2 mil, kalau dia minta jalan 1 mil. 1 mil itu kewajiban orang-orang Yahudi zaman itu terhadap pemerintahan Roma. Jadi misalnya saya tentara Roma ini, saya bawa pikulan berat nih, ya, senjata atau apa, saya lihat orang Yahudi, saya bisa minta dia, you laki khususnya, bantu saya pikul ini 1 mil. Dan sebagai warga kamu harus, karena dijajah oleh Roma. Sampai 1 mil, you turunin. Karena kamu wajibnya cuma 1 mil. Yesus bilang, bila perlu, serahkan mil kedua. Jadi bilang sama dia, gua nggak bantu lu cuma 1 mil tau, 2 mil pun gua jalanin. Ngerti? Nangkep. Jadi maksudnya apa? Bila perlu, hakmu kamu berikan. Kalau memang kamu bisa memenangkan orang itu. Kalau kamu bisa buat mereka bertobat, berikan juga hak kamu. Ya, nah itu yang Pak Indra lakukan sama anaknya kan tadi. Anak paling nakal, harusnya nggak terima kado, tapi dia kasih kado yang paling gede. Anak lain semua kata-kata bonus kadonya 100. Dia kasih anak yang paling nakal justru 500. Wah misalnya, kan anaknya terharu. Waduh, gua nggak layak terima segini nih. Ya kan? Nangkep nggak? Jadi, saudara, makanya saya kalau ditanya orang tua, Pak, bagaimana ya bagi warisan ya anak-anak gua, anak-anak kita? Yang nakal kasih berapa dikit aja kali Pak ya, bila perlu nggak usah kasih ya. Saya bilang, no. Bapak ingin kalau kamu mati, anakmu nggak berkelahi nggak? Ya, bagi rata. Jahat atau baik, nakal atau baik, taat atau tidak taat, kasih rata. Ya dong, karena kamu udah mati. Kamu mau di sorga, permisi Tuhan, gue mau lihat anak-anak gue, mau lihat yang jahat itu yang dikasih 2%, yang lain kasih 90% misalnya. Lu mau lihat yang dapat dikit itu tiap hari ngerecokin. Pasti kan? Anak bisa merasa gak adil, betul nggak? Tapi untuk memenangkan yang jahat, bila perlu apa? Berikan juga hak kamu. Ini maksudnya. Ini etika yang sangat tinggi, yang tidak diajarkan oleh guru-guru lain selain Tuhan Yesus.
Tokoh agama manapun nggak mengajari. Tokoh Yahudi cuma bisa mengajar mata ganti mata. Adil. Tapi sekarang kasih lebih. Yesus bilang, mil kedua kasih. Dia tuntut bajumu, kasih juga jaketmu. Kasih double, betul. Nah ini bisa nggak saudara praktekin? Ini nggak gampang. Tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Coba pikirkan selama ini karunia apa dan berkat apa yang saudara sudah terima dari Tuhan. Berapa banyak kalau mau dihitung. Ya, sudahkah saudara menggunakannya dengan baik sesuai dengan tanggung jawab saudara? Nah ini dulu, yang pertama dulu, bicara tanggung jawab dulu. Jangan-jangan baru level 1 aja belum lulus nih. Ya kan? Dikasih 100, saudara cuma gunakannya 5%. Sisanya sudah nggak pernah pakai. Tuhan akan tanya suatu hari. Ya kan? Hei Iko, gue udah titipkan nih 100 karunia. Berapa yang lu pakai? Aduh Tuhan, sorry baru pakai 2. Baru pakai 2 aja gue udah cerita ke sana sini, masuk WhatsApp, masuk mana, masuk medsos. Misalnya contoh, ada orang begitu kan. Baru buat baik dikit aja. Waduh. Beritanya kemana-mana seluruh dunia. Ada orang buat baik banyak, nggak pernah cerita. Nah sekarang periksa diri dulu. Tuhan, you titip aku berapa? Titip 5 harusnya hasilkan 5. Titip 2 harusnya hasilkan 2 maksimal dong. Ya, jangan Tuhan kasih you udah 5, kamu pakai cuma setengah, tapi sudah koar-koar. Ya kan, menganggap diri pahlawan. Jangan. Katakan Tuhan ampuni aku cuma pakai 2 nih. Tuhan harusnya 5. Pakai semuanya. Nah itu step pertama. Menunaikan kewajiban. Kalau saudara sudah lakukan itu, bagus. Mintalah hati yang rela berkorban seperti Yesus. Karena kalau nggak ada hati yang rela berkorban, sulit, bahkan nggak mungkin saudara bisa memberikan meal kedua. Hak saudara. Ini butuh cinta kasih Kristus yang rela berkorban. Ya kan? Yesus menanggalkan haknya. Turun ke dunia ini. Menanggalkan kealahannya. Rela menjadi manusia. Itu aja udah penderitaan. Jadi begitu dia tekad inkarnasi, itu udah pengorbanan yang besar sekali. Belum lagi mati di atas kayu salib, itu lebih besar lagi ketika memberi nyawanya. Nah kalau kita sudah menerima itu dari Tuhan, harusnya kita dimampukan untuk bisa memberikan jubah kita. Untuk bisa memberikan meal kedua kepada orang lain. Dengan tujuan supaya yang jahat itu bertobat jadi baik. Ada purpose-nya. Itu kesaksian ya bagi banyak orang. Tanpa pengorbanan, sulit mengabarkan Injil. Tanpa pengorbanan, sulit memenangkan satu jiwa untuk Tuhan. Sebab hanya kata-kata saja yang kita ucapkan tanpa perbuatan memberikan meal kedua atau jubah kita. Amin. Yang ketiga, terakhir. Efesus 6 ayat 10-12 mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah peperangan rohani. Kita bukan melawan darah dan daging, kata firman Tuhan. Kita melawan penghulu di udara, roh-roh jahat di udara. Sepertiga pasukan malaikat yang jatuh itu ada di udara. Termasuk ketika saya bicara, saudara mendengar ada di udara roh-roh jahat mau menyerang kita. Peperangan rohani. Sadar gak saudara? Itu perlu sadar. Jadi ingat waktu orang lain berbuat jahat sama kamu jangan melihat dia sebagai manusia darah daging saja. Di balik itu ada siapa? Ada iblis yang memakai dia. Ada roh jahat yang di dalam hatinya dan pikirannya. Kamu sedang melawan itu. Jadi harusnya kasihan sama mereka yang belum tobat. Kasihan sama mereka yang masih berbuat jahat, yang tinggal dalam kegelapan itu tadi ilustrasinya. Terangnya belum datang, dia gak lihat, dia gak tahu dia berdebu. Dia gak tahu dia kotor. Ya, sampai saudara bisa memberi terang itu. Memberitahu dia itu salah. Saya sudah menerima terang itu, nih sekarang saya berbuat untuk kamu. Makanya Yesus mengatakan, hendaklah terang bercahaya di depan orang, supaya orang melihatnya, perbuatan baikmu. Dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Peperangan rohani. Jadi kalau orang berdosa, berjahat, kamu jangan langsung benci. Ya, benceno. Kalau Ci Silvi punya bahasa, ini benceno ini bahasa cowoknya kan. Ini benci gua, bukan. Ini jangan benci orang, sebab apa? Benci iblisnya. Roh jahat di balik dia yang memakai dia, yang menggoda dia, mencoba dia. Itu yang perlu kamu benci. Orangnya dicintai. Sebab apa? Dia gak tahu dia dalam gelap.
Dia nggak tahu dia berbuat jahat. Setelah Pak Amri mengenal Tuhan beda kan? Udah gak bencek no ya. Nyeneng no ya kan? Beda kalau Jawa bilang ya. Dari bencek no jadi nyeneng no. Ya itu. Jadi kita harus sadar itu. Ya. Sebab itu firman Tuhan mengatakan pakai senjata rohani, pakai ya. Supaya kita siap menghadapi itu. Senjata rohaninya apa? Firman Tuhan, berdoa, beribadah, pelayanan, perbuatan yang adil, benar, dan karakter kesetiaan. Itu dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 itu ada banyak senjata rohani. Aplikasinya apa? Tetaplah setia dalam ibadah, jangan saudara tinggalin. Begitu saudara tinggalkan ibadah, tinggalkan persekutuan, saudara ibarat saudara arang yang tadinya ngumpul sama-sama untuk bakar sate, satu arang keluar, apa yang terjadi? Mati arang itu. Begitu dia nyambung, masuk ke dalam arang itu, arang bakar sate jadi apa? Hangat. Berapi, berkobar. Kenapa seseorang dingin? Jadi orang percaya dingin, beku, kasihnya dingin, gak punya rasa cinta. Ya, berbuat baik pun susah, kenapa? Dia jauh dari persekutuan ini. Dia jauh dari arang ini. Dari ibadah, dari persekutuan, dari firman, dari doa, dia jauh. Begitu jauh, makin lama makin apa? Mati apinya. Lama-lama jadi debu. Jangan, pelihara itu, tetap setia, pegang itu. Baru saudara itu ready, siap sedia kapan saja ketika cobaan, godaan, tantangan datang. Dan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberi garansi kebangkitan itu, kita semua bisa menang. Amin. Jadi bertekadlah, katakan, aku harus menang atas kejahatan. 1, 2, 3. Aku harus menang atas kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus berbisik-bisik di hati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami, memberi kami pengertian yang benar dan tepat. Bagaimana menghadapi, meresponi kejahatan-kejahatan yang di sekitar kami, baik secara global, secara keluarga, secara kebersamaan maupun secara pribadi. Supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya kejahatan bisa di-stop, supaya orang-orang yang berdosa yang belum mengenal Tuhan bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-alat yang berguna di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Mari saudara kita lanjutkan dengan doa syafaat. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Bapa di surga, Engkau Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur dan terima kasih malam ini kami diberi kesempatan untuk berdoa syafaat. Biarlah ini menjadi pelayanan kami yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Kami mendukung saudara-saudara yang membutuhkan doa. Secara khusus kami mau berdoa ya Tuhan untuk Bu Nina yang hari ini operasinya di-cancel sebab darahnya cukup tinggi. Tuhan kasihani dia. Kami berdoa supaya Tuhan memberi dia kestabilan kembali dan kuatkan iman dia, berikan kesabaran ya Tuhan untuk menunggu waktu yang tepat agar boleh reschedule kembali operasi yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan dan rencana Tuhan. Sembuhkan Bu Nina sesuai dengan kasih setiamu yang besar ya Tuhan. Kau menolong juga Cilinda dan cucunya, anak mantu yang masih sakit, yang batuk-batuk, termasuk Berry Porung yang batuk juga hari ini nggak bisa hadir. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka satu persatu. Kami ingat Lilia dan Ciane juga dalam proses kesembuhan. Tuhan, tunjukkanlah belas kasihan-Mu, curahkan mujizat-Mu Tuhan. Yang bersyukur untuk Pak Harili, hasil biopsi terakhir
Kami dengar tidak ada cancer, kami bersyukur, kami memuji nama Tuhan. Tuhan melakukan mujizat atas dirinya, kami minta mujizat yang sempurna. Tanggal 29 dia akan follow up lagi, Tuhan kau sendiri yang menjamah, menyembuhkan, angkat segala kekhawatiran dan ketakutan, termasuk istrinya, Ci Sylvia Lee, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan juga. Sembuhkan saudara-saudara kami semua yang dalam menunggu Tuhan. Seringkali bisa jadi jenuh, tapi orang yang menunggu Tuhan tidak dikecewakan. Kami serahkan Arthur Palar, remaja kami, mohon Tuhan beri kesembuhan yang sempurna agar dia bisa sekolah, punya masa depan yang baik. Rina Porung, pemulihan kesehatan, mamanya Hegel, adik kami Charlie, Tuhan curahkan kuasa-Mu yang ajaib. Baby Noah, sembuhkan jantungnya secara sempurna. Yafet Martin yang kena autoimun dan liver, Tuhan juga sembuhkan oleh kuasa-Mu. Mamanya Ramona di Indonesia, Tante Oni di Indonesia, Ci Liao Wei Jun juga di Indonesia, juga family Handai Tolan keluarga kami di sana, hiburkan, kuatkan, dan sembuhkan yang sakit sesuai dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk mamanya Ira Hosana, juga Tuhan kuatkan dia dalam menunggu kremasi. Kami doakan schedule hari Senin akan ada kremasi jam 10. Tuhan kau mempersiapkan seluruh keluarga dan hiburkan dengan penghiburan yang sempurna. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Pak Indra dan Ci Olin, rencana akan ke Kanada Kamis depan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, lindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari orang-orang jahat. Tuhan pelihara mereka keluar masuk, ada damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang lebih prima khususnya bagi Pak Indra. Tuhan tumpangkan tangan-Mu, pulihkan dia. Kami bersyukur walaupun masih lemah, dia bisa menikmati liburan. Tuhan sertai dengan kasih setia-Mu yang tak terhingga itu Tuhan. Kami doakan semua senior kami, Om Paul Wardana, beri semangat, beri sukacita, kekuatan, terus melayani di Evergreen. Tante Lena yang lemah, Tuhan tambahkan dia semangat baru, anugerah baru tiap hari, beri dia nafsu makan, istirahat yang baik, dan sukacita dari sorga. Juga semua senior yang lain dalam hidup kesendirian mereka ya Tuhan. Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsah, dan juga senior-senior lain, Om Edi, dan istrinya yang baru menjadi anggota IGNC. Tuhan beri kekuatan ekstra, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan jamah Tuhan. Kalau ada kelemahan tubuh, kami doakan Pak Humphrey dan Ci Sylvie dalam persiapan anniversary ke-50. Tuhan beri kesehatan yang prima, panjang umur, dan sukacita untuk terus setia melayani, menjadi teladan bagi kami anak-anak muda semua ya Tuhan. Berkati semua anak, mantu, cucu dari para senior kami, dimanapun mereka berada, supaya mereka takut akan Tuhan, supaya mereka hormat orang tua, supaya mereka hidup di jalan Tuhan dan tahu memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan mujizat-Mu di tengah-tengah kesulitan, tantangan, persoalan yang dialami oleh anak-anak-Mu. Semua jemaat IGNC kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan hati yang mengasihi Tuhan, setia dalam ibadah, di dalam belajar firman, di dalam doa. Dan kami doakan seluruh pelayan-pelayan tetap kompak, punya motivasi yang murni dan melayani, makin hari makin baik, makin hari makin rendah hati, makin hari makin bersyukur ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami doakan Indonesia ya Tuhan, khususnya dalam pengalihan pemerintahan, supaya semua berjalan baik, rakyat lebih sejahtera, pemimpin takut akan Tuhan, punya moral yang baik. Berkati family Handai Tolan kami di sana, lindungi satu persatu. Kasihani Amerika yang makin bobrok secara moral, walaupun secara persenjataan maju, Tuhan kasihani.
Berkati gereja-gereja evangelical yang masih memegang firman Tuhan dengan setia. Berkati hamba-hambamu yang melayani dengan setia. Tuhan, biar mereka terus menyuarakan suara firman Tuhan. Dan berilah pertobatan kepada kaum liberal yang melawan Tuhan, yang melakukan hal-hal yang amoral. Tuhan, beri kebangunan rohani. Juga penginjilan di seluruh dunia, serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, melalui media sosial, literatur, melalui radio, televisi, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, dan program-program gereja lainnya. Ya Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu, para misionari, orang-orang Kristen yang setia mengabarkan Injil, khususnya mereka yang ada di negara-negara yang sulit, di negara Timur Tengah, di negara yang anti kekristenan, di negara yang menekan kekristenan. Tuhan, lindungi anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Pelihara mereka di tengah-tengah kesulitan. Mereka boleh cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, menghadapi semua kejahatan dengan hikmat Tuhan dan tetap memberitakan Injil dan berbuah bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Baik kawan-kawan yang ada di sini, yang mengikuti online, yang diam-diam berdoa kepada Tuhan. Entahkah masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, teman hidup, status, relasi, berbagai hal bisnis, Tuhan pelihara. Dengar doa anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami minta dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kami yang hidup selama-lamanya. Kami berdoa memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amen. Saudara, hari Minggu tetap ada ibadah pagi dan sore jam 11 dan jam 6. Minggu ini spesial. Selain ibadah, kita akan merayakan ulang tahun pernikahan Pak Amfri dan Ci Silvi, ketua majelis kita. Mari datang bersuka cita bersama-sama dan bersyukur bersama. Tuhan memberkati saudara.